Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang tirani matahari terbit. Latar belakang. Jadi sejak pengeboman di Pearl Harbor, Hawaii, Amerika Serikat, Jepang melakukan pendaratan ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942, mendarat di Ambon dan seluruh Maluku. Kita ketahui bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari penjajahan Belanda beratus-ratusan tahun, tetapi dengan Jepang, Belanda dapat diusir selama 6 hari. Jadi seminggu aja nggak sampai. Ini adalah tentara-tentara Jepang. Istilah tirani digunakan untuk menggambarkan tindakan otoriter dan kekejaman Jepang. Istilah matahari terbit digunakan untuk penanaman tentara Jepang, sebab posisi Jepang dilihat dari Indonesia terletak di arah timur atau sama dengan arah matahari terbit. Latar belakang kedatangan bangsa Jepang. Indonesia kaya akan bahan-bahan mentah seperti minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Kebutuhan logistik. Jadi kebutuhan Jepang akan bahan perang serta cadangan logistik. Wilayah Indonesia yang menghasilkan banyak produksi pertanian dan peternakan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Indonesia memiliki tenaga manusia dalam jumlah besar untuk membantu perang Jepang. Sambutan bangsa Indonesia terhadap bangsa Jepang adalah saudara tua. Sehingga kedatangan bangsa Jepang ini di Indonesia sangat dilulukan, sangat disambut baik, karena bangsa Indonesia adalah menganggap saudara tua. Hal-hal yang dilakukan Jepang di Indonesia untuk menjalankan propagandanya, menguasai bangsa Indonesia serta memenangkan perang Asia Pasifik, pemerintah Jepang melakukan beberapa hal, antara lain membentuk pemerintahan militer. Jadi memperlancar kekuasaan pendudukan militernya, maka timbullah pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah kependudukan termasuk Indonesia dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Oleh karena itu, pemerintah Jepang mengeluarkan Osamu Shiere yang berisi tentang jabatan gubernur, para pejabat pemerintah sipil, badan-badan pemerintahan, dan undang-undang masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu. Berikut adalah susunan pemerintahan militer Jepang di Asia Tenggara. Ada Gunseikan atau Panglima Tentara, Gunseikan Kepala Pemerintahan Militer. Ada terdapat 5 Bu. Ada Somabu, Departemen Dalam Negeri, Zaimubu, Departemen Keuangan, Sangfobu, Departemen Perusahaan Industri dan Kerajinan Tangan, Kotsubu, Departemen Lalu Lintas, Shihobu, Departemen Kehakiman, dan Gunseibu bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan. Selain daripada membentuk pemerintahan militer, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil. Jadi, pada tanggal 20 Maret 1942, pemerintah militer Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1942 yang isinya membubarkan semua organisasi pergerakan nasional yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melarang semua aktivitas politik rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hanya boleh aktif pada organisasi-organisasi yang didirikan Jepang. Contoh-contoh gerakan organisasi sipil seperti Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, Java Hokokai, Miyame, dan Masumi. Jepang juga membentuk organisasi militer dan semi-militer seperti Shinendan, Seinantai, Kaibodan, Fujinkai, Barisan Pelopor, Kaikyo Shinendan, Taishinti, atau Barisan Hasbullah. Itu merupakan organisasi militer dan semi-militer. Ini yang merupakan semi-militer. Yang militer ada Haiho dan Pembela Tanah Air. Kebijakan-kebijakan Jepang. Ada kebijakan ekonomi,
melakukan rehabilitasi sarana ekonomi seperti jembatan, jalan raya, alat-alat produksi, transportasi, serta telekomunikasi. Semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai oleh Jepang dan di bawah pengawasan yang sangat ketat. Mengeluarkan beberapa peraturan yang berfungsi sebagai kontrol terhadap kegiatan ekonomi perang, termasuk ditetapkannya peraturan pengendalian kenaikan harga. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pemerintah Jepang mulai membatasi kegiatan pendidikan. Dari jumlah sekolah dikurangi. Sekolah dasar yang tadinya 21.500 menjadi 13.500. Sekolah lanjutan menurun juga. Dari yang 850 menjadi 20 sekolah. Jumlah tenaga pengajar, murid pun menurun secara signifikan. Hal ini dikarenakan pemerintah Jepang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan perang Asia Timur Raya dibanding dengan pendidikan. Pengerahan Romusha. Romusha adalah kerja paksa untuk membangun sarana dan prasarana militer Jepang dalam rangka memenangkan perang Asia Timur Raya. Jadi bangsa Jepang ini mengambil pemuda sebagai kerja bakti atau gotong royong. Terus di bidang politik, Jepang juga melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan menggunakan bahasa Jepang. Keadaan sosial, budaya, dan ekonomi. Untuk membiayai perang Pasifik, Jepang mengarahkan semua tenaga kerja Indonesia. Mereka dikerahkan untuk membuat benteng-benteng pertahanan. Jepang juga membentuk Tonaro Gumi atau RT kalau saat ini, atau rukun tetangga. Nah, silakan dijawab, ya, dikerjakan dan dikumpul melalui Google Classroom. Pertanyaannya adalah tuliskan organisasi baik militer maupun semi militer yang dibuat oleh tentara Jepang. Mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.